sebenarnya apa yang dilakukan oleh bapak-bapak, orang-orang tua kita Purnawirawan TNI ya, eee, kita tentu memberikan apresiasi, penghormatan ya, karena saya yakin mereka berkumpul, berdiskusi, kemudian mengeluarkan 8 poin pernyataan itu, sesungguhnya niatnya pasti niat yang baik. Niat yang baik untuk membantu mensukseskan pemerintahan Pak Prabowo dan juga saya kira kepentingannya adalah kepentingan bangsa dan negara. Apalagi kalau tadi betul Bang Kani bilang kalau kita lihat latar belakang mereka, mereka itu adalah tokoh-tokoh yang memang selama ini punya pengalaman yang saya yakin juga sudah punya kontribusi yang tidak sedikit buat bangsa dan negara ini gitu. Kalaupun kita mau terus perbincangkan apalagi mau dikerjakan, energi politiknya akan sangat besar ya. Kita harus cari dulu nih, apakah saudara Gibran itu memenuhi syarat seperti yang diatur oleh Undang-Undang Dasar kita, dan kemudian kalaupun misalnya itu prosesnya akan panjang. Nah sementara situasi negara kita saat ini, energi kita sebaiknya lebih pada bagaimana menghadapi tantangan dan berbagai masalah yang sekarang kita hadapi, eksternal maupun internal. Ya, walaupun tadi dikatakan taruh yang nomor 8 itu sulit, tapi apa yang harus dilakukan oleh pemerintah dengan tuntutan itu? Yang 8, Pak. Ya, nomor 8 lah. Ya, yang 8 saya kira karena memang itu kalau pemerintah saya kira tidak punya jangkauan untuk merespon itu ya. Karena tadi itu sangat tergantung. Ya sekarang kita kita apa namanya lihat saja, kita dukung saja. Ya kalau saya kira pemerintah harus terutama Pak Gibran ya sebagai wakil presiden karena ini menjadi sorotan gitu ya. Ya saya kira memang harus semakin alert, semakin hati-hati dan justru harusnya didorong untuk bisa lebih serius sebagai wakil presiden, lebih sungguh-sungguh gitu ya, sehingga memang pada akhirnya tidak akan terkena tadi syarat untuk dijadikan proses pemakzulan itu. Ya, jadi kalau misalnya ada Menggoda sedikit. Jadi sekarang nggak sungguh-sungguh. lebih Oh sungguh-sungguh saya lebih bilang, sungguh-sungguh. lebih serius, ya kan? Sekarang nggak serius. Karena ada sorotan. Jadi ya biasanya kan orang akan berbeda intensitas dan apa namanya fokusnya dari orang yang tidak disorot sekarang menjadi sorotan kira-kira gitu kan. Jadi nggak boleh lagi apa namanya ya tidak boleh lagi lengah, tidak boleh terpleset, tidak boleh. Jadi kalau karena di sana tuh kan ada apa tidak boleh melakukan perbuatan tercela, tidak boleh korupsi, tidak boleh menyuap. Meminta kepada presiden misalnya supaya dimundurkan wakil presiden, itu satu paket. Meskipun presiden itu dalam menjalankan tugas konstitusionalnya dibantu oleh wakil presiden sebagai pembantu presiden. Pasal 17 Undang-Undang Dasar 45 juga demikian. Presiden dibantu oleh menteri sehingga dinyatakan sebagai menteri adalah pembantu presiden. Tetapi tidak bisa disejajarkan bahwa wakil presiden itu dengan menteri pemberhentiannya bisa kapan saja. Seperti presiden melakukan reshuffle. Ini yang harus kita luruskan kepada masyarakat supaya tidak menimbulkan perbedaan pandangan. Kenapa kita harus menghormati bahwa pemerintahan sekarang itu adalah pemerintahan yang sudah dipilih secara konstitusional. Kita bernegara ini adalah bernegara yang menempatkan negara hukum yang demokratis. Bukan Marxist. Ada garis besar pemikiran the founding fathers kita. Untuk membangun negara kita ini dengan konsepsi negara hukum yang demokratis. Maka daulat rakyat tadi melalui proses pemilu yang menghasilkan pemimpin kita, presiden dan wakil presiden, dia diberi kesempatan harus menyelesaikan tugasnya sampai dengan masa jabatannya selesai. Nah oleh karena itu, apa yang disampaikan dalam forum aspirasi tentunya
kita harus berpijak pada sendi-sendi norma konstitusional. Demokrasi boleh menyampaikan pandangannya, tetapi kalau demokrasi kemudian tidak ada ukurannya dan kemudian apa yang menjadi ruang-ruang publik tadi bisa menimbulkan kegaduhan, maka kita harus sama-sama untuk menjaga republik ini ya, untuk bijaksana dalam bernegara kita. Bisa dibayangkan Pak, bagaimana pendapat publik yang tidak memahami demikian, yang bisa termakan isu-isu yang menyudutkan publik, maka itu bisa menimbulkan instabilitas. Kalau instabilitas tidak terjaga dengan baik, maka ujung-ujungnya rakyat lagi yang akan menjadi korban. Timbul kegaduhan, timbul yang namanya tindakan-tindakan yang mengarah kepada tindakan anarkis. Itu bisa terjadi karena dengan sebuah persepsi. Maka dari itu ya harus kita sampaikan dengan penuh kehati-hatian bahwa pertimbangan moral, agama, ketertiban masyarakat dan keamanan negara. Dosen pembimbing Jokowi bohong, super ngobul yang katanya dari Katmujo, rakyat Indonesia sudah tahu rekayasa Jokowi dan kalau hanya satu-satunya mengandal hasil uji lab forensik Baris Krim Polri demi kepentingan pengadilan dan tidak melibatkan pihak independen dan kedua belah pihak adalah cacat jauh dari keadilan untuk rakyat Indonesia yang rata-rata membutuhkan rasa keadilan, kejujuran. Jokowi terlampau super duper banyak berbohong selama 10 tahun. Kamu tidak akan lagi dipercaya oleh seluruh masyarakat Indonesia, mana lagi yang belum Anda obok-obok semua institusi pemerintahan. Kamu obok-obok dari TNI, Polri, MPR, DPR, DPD, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, KPU, Departemen Pendidikan, hingga Anies Baswedan Anda tendang demi menjaga ijazah palsumu. Semua menteri harus menjilat Anda sampai-sampai preman kamu ajak gabung. Alangkah rusaknya dan bobrok Anda, Jokowi. Ya katanya Hercules dan Jokowi udah dekat banget hari ini ya. Nggak tahu juga lah kepastian seperti apa ya. Yang bener aja kalau ngomong bung, bocah SD disuruh paksa seperti orang kuliah. Kagak nyambung bang. Ambisi Jokowi atau Prabowo sih yang mau Gibran jadi wapres. Uang diskusi aja nggak bisa. Asam folat jadi asam sulfat dan lain-lain. Sedangkan yang cerdas banyak loh, kenapa harus Gibran? Gitu ya. Pertanyaannya adalah siapa yang bikin masalah? Ya Jokowi. Yang kerongnya Jokowi, kepentingan orang-orang berduit, para preman dan lain-lain demi merampok NKRI. Memang sudah begitu adanya akunnya ya, nggak bisa dirubah lagi. Jadi buat apa dipertahankan? Orang sudah tahu gimana cara berpikirnya. Lebih serius apanya? Kelas sekarang Taruna boleh, otaknya belum sampai, nggak akan sampai, cuma karbitan harap konstitusi. Kalau saya Gibran Raka Buming Raka, usia masih muda, finansial melimpah, anak mantan presiden di seluruh negara pasti sudah dikenal. Daripada saya jadi wakil presiden, sementara kemampuan belum mencukupi, batas usia belum terpenuhi, lebih baik saya menuntut ilmu kalau perlu sampai langit ketujuh minimal bisa menginjakan kaki di planet Mars. Setelah itu baru saja menyalonkan diri jadi presiden. Saya hakul yakin rakyat Indonesia akan bangga. Itu kan pikiran Anda, pikiran dia kan belum tentu sampai sana ya. Seserius apa bos? Seseorang tentu ada kapasitasnya seperti juga Android. Apabila RAM kecil dipaksain seperti apapun tetap akan mampu nampung alias lemot. Problemnya adalah kapasitasnya kecil. Chill bosku ya. Bukan nggak bisa serius, tapi emang nggak bisa kerja. Bapaknya aja nggak tahu Siri Maruk sama pejabatan. Anak mantu jadi pejabat semua, dasar cungkring. Kata serius itu harus sudah memiliki ilmu dan pengetahuan yang luas ditambah pengalaman. Kalau kita lihat Gibran ini, karbitan mau pimpin Indonesia sebesar ini, mana mampu katanya ya. Memang negeri ini benar-benar sakit, sampai-sampai keputusan pun juga menyakitkan.
Coba kalau negeri ini sehat baik-baik aja, pasti endingnya nggak seperti saat ini. Memang belum ada ilmunya, dia pun mengakui itu, ada jejak digitalnya, termasuk bapaknya yang bilang demikian. Masyarakat malah milih, itulah Indonesia. Sama waktu Gus Dur dibilang mundur, jadinya dijawab kayak mana, mundur maju aja susah. Mohon maaf kalau saya bilang Mas Gibran itu SDM-nya kurang mumpuni untuk setingkat wapres. Tapi kalau untuk setingkat wali kota, bupati, oke lah. Ya. Keberhasilan dan kesuksesan juga kesejahteraan rakyat Indonesia bukan di tangan atau dibebankan hanya ke Wapres Gibran saja, melainkan ke semua pejabat pemerintahan dan presiden yang sudah dipilih dan dipercaya oleh rakyat Indonesia. Kalau kok malah banyak yang menilai negatif semua ke Gibran, otaknya dipakai bos, jangan mengutamakan kebencian. Fokus aja sama kasus ijazah palsu bapaknya, toh semua isu lain akan rontok dengan sendirinya termasuk isu pemakzulan. Jangan pemakzulan hanya untuk barter kasus bapaknya. Moga jangan ada sandiwara karena tiba-tiba kok kencang banget isu pemakzulan. Segera ganti demi Indonesia Mas yang maju, sejahtera utamanya berkah selalu kalau pemimpin jujur dan amanah ya. Emang wakil presiden terdahulu seriusnya kayak gimana, tampil serius juga pasti dibacanya pencitraan ya. Meskipun keluarga saya dan saya menghadapi tantangan finansial, semuanya akhirnya berjalan lancar ya. Ya, Wapres Gibran tanpa bapaknya presiden tidak mungkin jadi Wapres. MK konstitusi ya diloloskan tidak memenuhi syarat. Ini banyak sekali ya penyampaian teman-teman kita ya. Mungkin Anda punya pendapat lain, boleh juga sampaikan di video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Salam dan sampai jumpa.